Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bentar, saya mau tutup. Tutup pintu. Nah, pagi ini saya mau lakukan PCR karena saya mau berangkat untuk cuti. Enak kan cuti? Ya, enak gitu kan. Tapi sebelum berangkat harus PCR dulu. Dan sebelum PCR saya harus mandi dulu. Dia segar, harum gitu kan. Kalau sudah sampai di sana, wah enak gitu kan, mbaknya juga atau dokternya yang periksa kita itu lebih semangat. Dan belakang kamar mandi udah siap, air udah banyak. Yaudah, nanti kita lanjut lagi setelah saya mandi cibang. Oke. Sekarang udah siap semua, berangkat kita ke tujuan, ke klinik. Kita mau PCR hari ini. Cuaca hari ini lumayan bagus, cerah, nggak mendung, cuma panas. Hari ini tuh mau mengendarai sepeda motor merek Ninja XR 55,3. Ini mantap banget ini. Pokoknya keren lah. Kecepatannya di atas rata-rata sih. Pokoknya kecepatannya tuh luar biasa. Ninja XR R30,5. Ada ya? Kira-kira. Nah, ini dia. Ninja XR kita yang kita akan gunakan ke tujuan. Lumayan ya, rame-rame gimana gitu hari ini. Panas juga iya. Tuh, panas ya, terik. Yaudah, kita gas, bismillah. PCR dulu bang. Bang. Mbak, mau PCR? Ya. Kanero, mau PCR? Sekedar informasi, kalau kita melakukan PCR di Kimia Farma, untuk pembayarannya prosesnya dilakukan dengan cara transfer, tidak menerima cash. Dan nomor rekeningnya sudah disiapkan. Untuk selanjutnya saya juga disuruh untuk mengisi data-data pribadi yang lengkap sesuai dengan alamat di KTP. Untuk hasilnya sih katanya besok baru bisa keluar. Dan sekarang untuk prosesnya. Dan setelah mengisi data, saya diarahkan ke dalam ruangan untuk dilakukan PCR. Dan PCR-nya itu 2 kali ya. Pertama di hidung, kemudian di tenggorokan. Ya, sakit sih enggak, cuma kalau udah ditusuk di hidung tuh rasanya kayak mau nangis gitu. Habis itu kayak mau ingusan ya, pokoknya kayak gitulah ceritanya. Aman lah pokoknya, kita lanjut lagi. Jadi ini adalah tempat di mana setiap kami sebagai pekerja yang ingin melakukan bepergian atau cuti ya seperti itu harus PCR di tempat ini. Ya, salah satu tempat yang recommended banget sih buat kita-kita yang pengen bepergian untuk melakukan PCR. Dan setelah melakukan PCR, saya kembali melanjutkan perjalanan. Dan perjalanan kali ini saya mau menuju ke satu tempat yang gak asing sih sebenarnya. Udah banyak juga sih konten yang ada di YouTube saya, jadi tempat ini tuh pasti udah familiar banget. Dimana lagi kalau bukan di Bak Kopi. Nah, tujuannya untuk beli kopi tentunya, dan bukan untuk buat kopi tapi untuk beli kopi mentah, kopi yang udah diolah dan siap dikonsumsi. Lanjut kita ke dalam. Oke bosku, sekarang saya sudah ada di meja kasir. Ini udah ada banyak kopi yang saya beli, nggak banyak sih tapi lumayan lah. Dan juga saya sedikit beli petakasnya ya, nanti buat ngebuatnya kalau di rumah. Saya pengen coba pakai ini. Biasanya kan pakai yang beli-beli di pasar gitu. Kalau ini khusus dari bak kopinya langsung.
Nah, di depan saya ada mbaknya, penjaga tokonya. Siapa namanya, Mbak? Sa'di. Mbak Sa'di. Yang satu Mbak Nisa, tapi siang katanya masuk ya. Sekarang kita mau totalnya harganya berapa semuanya. Silahkan Bu, langsung sodorkan. Langsung Bu, disodorkan berapa semuanya. Sekedar informasi ya, yang terulang lagi saya sampaikan bahwa di toko Bakopi ini itu menyediakan layanan untuk luar daerah. Jadi teman-teman atau siapapun yang pengen beli dari luar daerah akan dilayani. Masalah harga pasti bisa nego ya, tergantung seberapa dekat dan seberapa kuat kita bernegosiasi tentang harga. Total dari semuanya sih lumayan ya, jadi cukuplah untuk bawa pulang. Dan setelah dari sini saya kembali lagi melanjutkan perjalanan. Ya kira-kira pengen kemana ya, karena perut saya lapar nih. Sebelum mencari sesuatu yang bisa dibawa pulang, saya pengen makan dulu karena perut saya lapar. Dan kebetulan di pinggir jalan kayaknya ada warung yang enak nih buat saya. Sederhana tapi ya cukuplah buat ganjel perut. Kita langsung ke sana ya. Kita cari tempat di mana itu tadi saya lihat ada di pinggir jalan. Bu, makan. Telur. Ya? Telur makan sini ya. Ya. Telur ini Bu. Ya. Setelah isi perut, ya alhamdulillah lumayan buat ganjel sedikit untuk melanjutkan pencarian supaya lebih fokus, lebih konsentrasi. Target berikutnya saya mau ke toko baju, mau nyari baju-baju yang bisa dibawa pulang. Ya tentunya dibeli dong. Untuk bajunya sendiri mau nyari seperti apa juga banyak ya, tinggal kita yang pesen, tinggal kita yang milah-milih sesuai budget yang kita punya. Biasa kalau kita pulang tuh pengen beli-beli buat oleh-oleh tentunya. Cari yang harga murah tapi tidak merusak kualitas. Murah meriah tapi bagus. Ya, kita lanjut nih bosku. Karena udara dan cuaca cukup panas, jadi jangan berlama-lama. Karena sampai di sini kita langsung pulang dan beristirahat dan mempersiapkan barang yang ingin kita bawa berikutnya. Nah bosku, sekarang saya ada di toko baju nih. Bajunya rata-rata baju-baju perempuan sih, kebanyakan berbagai macam jenis pilihan ya. Silahkan dipilih, silahkan dibeli, silahkan dibawa pulang buat oleh-oleh. Ya sesuaikan budget, jangan memaksakan diri. Harap tenang. Dan di sini saya agak sedikit kesulitan karena saya nggak ngerti dengan model ya, jadi dibantu sama pemilik tokonya gitu supaya saya nggak salah nantinya. Dan lumayan sih harganya juga, ya lumayan lah untuk budget ngeluarin baju ini, cukup menguras sedikit keuangan karena banyak yang bagus-bagus, jadi itu yang bagus untuk dibeli. Dari sini langsung kita balik lagi bosku karena pengen istirahat. Ya cukup lumayan sih ya untuk menguras sedikit tenaga dan pikiran, tapi semuanya sudah terbayarkan. Akhirnya semua udah terbeli dan kembali lagi kita mau balik ke mes karena mempersiapkan untuk keberangkatan, jadi kita harus packing. Oke bosku, makasih udah nemenin seharian dan makasih udah ngikutin. See you again next time. Kita jumpa lagi di vlog berikutnya bersama Andika Putra Perantau. Jangan lupa untuk bahagia, semangat terus, jangan pernah putus asa. Hidup ini adalah ujian. Thank you bosku.